Hai guys, welcome back to my channel dengan saya Nico. Jadi dari video sebelumnya banyak teman-teman yang request buat saya nge-share pengalaman pribadi saya ketika mencari dan mendapatkan pekerjaan kantoran di Australia. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih pengalaman saya ketika mencari pekerjaan di Australia dan bagaimana saya mendapatkan pekerjaan pertama saya di Australia. Dan di video kali ini saya akan fokus di bagian resume atau CV-nya dulu. Dan di video selanjutnya saya akan bahas tentang bagian interviewnya. Biasanya apa saja yang ditanyakan dan mungkin setelah itu biasanya technical skill test. So, let's go guys. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencari pekerjaan kantoran di Australia, sekarang ini adalah waktu yang sangat-sangat tepat. Jadi job market di Australia itu sekarang lagi hot banget. Dikarenakan COVID, Australia menutup border mereka entah sudah hampir 2 tahun untuk international, yang biasanya mereka mengundang imigran-imigran profesional untuk datang dan bekerja di Australia. Itu semenjak COVID tiba-tiba angkanya drop dan tiba-tiba semua perusahaan kekurangan tenaga kerja. Dan karena hal ini, biasanya yang mereka kurang mau hire orang-orang dengan temporary visa. Di periode ini tiba-tiba mereka terpaksa membuka dan mencoba hire even orang-orang yang memiliki temporary visa asal mereka memiliki skill set yang mereka mau. Jadi untuk teman-teman yang mungkin student visa ataupun working holiday visa yang dulunya memiliki limitation seperti cuma bisa bekerja 6 bulan di satu perusahaan, ataupun untuk student dulunya cuma bisa bekerja 20 jam seminggu, itu juga government udah scrap ya limitation itu. Jadi sekarang student juga udah bisa kerja full time. Dan ini tentu saja membuka peluang bagi kalian untuk mendapatkan pekerjaan kantoran yang peluangnya lebih bagus lagi. Jadi start now and good luck. Mulai. Sebelum saya membahas tentang resume, mohon teman-teman untuk subscribe dulu video saya, support channel saya supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video seperti ini yang bisa membantu teman-teman di Australia. Thank you guys. Oke, poin pertama yang saya akan bahas adalah tentang format resume. Nah, di industri IT ataupun engineer ya, itu resume nggak perlu sampai ada hiasan atau bagus-bagus banget. Mungkin untuk pekerjaan graphic designer atau yang membutuhkan kreativitas itu mungkin perlu ya. Tapi di case saya sendiri, karena saya bekerja di bidang IT, dan mungkin ini juga sama untuk teman-teman yang bekerja di engineer, itu format resume plain itu juga nggak apa-apa, karena resume saya sendiri itu benar-benar cuman hitam putih, tulisan semua dari atas ke bawah, cuman beberapa bullet points and that's it, nggak ada hiasan apa-apa, dan itu nggak penting, at least di industri saya. Jadi format resume saya sendiri sangat simple, professional summary, setelah itu pengalaman kerja, edukasi, sertifikasi. Nah, biasanya sertifikasi ini yang saya taruh di bawah itu sertifikasi yang lebih di waktu sekolah ataupun yang tidak begitu penting, di mana sertifikasi tentang pekerjaan saya biasanya saya langsung cantumkan di pengalaman kerja saya. Mungkin ketika saya melakukan pekerjaan ini, saya juga mendapatkan sertifikasi ini, seperti itu. Poin kedua yang saya mau bahas adalah keywords. Keywords sangat penting di resume kamu. Karena di Australia ini sistemnya biasanya satu pekerjaan itu yang lamar bisa sampai 100 orang. Nah, apakah manusia yang baca 100 resume? Bukan. Algoritma. Jadi algoritma yang filter semua resume tersebut dahulu sebelum akhirnya dibaca oleh manusia, oleh HRD-nya sendiri. Bagaimana algoritma memfilter? Tentu ada mekanismenya sendiri ya, setiap perusahaan mungkin berbeda-beda. Namun biasanya keywords itu sangat penting. Contohnya saya bekerja di bidang IT. Technical keywords biasanya saya cantumkan sebanyak mungkin, seperti JavaScript, SQL, database, or SQL Server, Azure, source control, Git, or anything. Saya percaya di setiap industri kalian masing-masing itu pasti memiliki terminologi profesional sendiri. Itu jangan lupa untuk dicantumkan karena itu sangat penting sekali. Jadi biasanya algoritma itu akan mencari keyword seperti ini dan akan mencari skill set yang sesuai dengan yang mereka butuhkan.
Oke, poin selanjutnya saya mau bahas adalah masih dengan keywords, adalah soft skill keywords. Jadi soft skill ini nggak kalah penting sama technical skill ya. Terutama di Australia, perusahaan-perusahaan itu sangat mementingkan attitude dan personality kamu. Nah, tentu saja yang mereka cari di setiap perusahaan juga berbeda-beda. Jadi, keyword-keyword seperti responsible, multitasking, proactive, smart, hardworking, or anything else, itu penting. Cantumkan di resume kalian karena ini juga bakal dicari oleh algoritma-algoritma tersebut. Tentu saja jangan berbohong, cantumkan sesuai dengan personality kamu, kelebihan kamu sendiri. Karena tidak ada salah atau benar di sini. Benar-benar setiap perusahaan yang dicari setiap perusahaan itu berbeda-beda. Oke, poin selanjutnya yang ingin saya bahas adalah tentang sertifikasi. Jadi mencari pekerjaan di Australia tanpa memiliki pengalaman bekerja di Australia sebelumnya itu sangat susah sekali. Saya mengerti karena pengalaman kerja kita di Indonesia itu kurang diakui oleh perusahaan-perusahaan di Australia. Jadi gimana cara menutupi ini? Yaitu dengan sertifikasi. Cobalah ambil sertifikasi di bidang kalian sendiri yang berkelas internasional. Seperti di IT, kalian bisa ambil sertifikasi dari Microsoft, dari AWS. Mungkin teman-teman yang bekerja di bidang profesional lain juga memiliki sertifikasinya masing-masing ya. Jadi, tentu saja ini bisa membuat peluang kalian untuk dipanggil interview lebih tinggi. Karena sertifikasi dari Microsoft itu tentu saja diakui di Australia. Saya sendiri merupakan orang yang agak beruntung ya, karena saya mendapatkan pekerjaan IT pertama saya di Australia hanya 2 bulan setelah saya tiba di Australia. Tapi teman-teman saya sendiri banyak yang walaupun sudah dapat PR, di sini sampai setahunan lebih baru mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan profesionalisme mereka sendiri. Jadi menurut saya ketika kalian tidak memiliki pengalaman kerja di Australia, sertifikasi itu sangat akan membantu kalian. Jadi cobalah sambil mencari kerja juga, ambil course untuk ujian dan mendapatkan sertifikasi tersebut. Harus ada kemauan guys. Good luck. Saya sangat percaya di bidang apapun itu ada sertifikasinya sendiri ya. Contohnya walaupun mungkin kalian mau apply pekerjaan admin, di mana admin itu biasanya sekarang di semua perusahaan membutuhkan admin ya. Itu karena kalian tidak memiliki pengalaman kerja di Australia, mungkin kalian bisa mengambil sertifikasi seperti Microsoft Office or anything yang akan membantu peluang kalian. Oh, jadi perusahaan akan melihat kalian ini benar-benar proficient di Office, Excel, Microsoft Word. Itu akan membantu dan meningkatkan peluang kalian untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Poin selanjutnya yang mau kita bahas adalah tentang cover letter. Menurut saya cover letter ini penting ya, namun prioritasnya sendiri saya taruh agak ke bawah, karena biasanya cover letter ini dibaca setelah manusia atau HRD-nya sendiri sudah membaca resume kamu dan setuju ataupun kagum dengan skill set kamu, maka mereka akan mulai membaca cover letter kamu. Di cover letter ini biasanya kita akan memperkenalkan diri kita sendiri ya. Profile, mungkin datang dari Indonesia, personality kita kira-kira gimana, cocok sama pekerjaan ini gimana. Lebih nggak ke technical skill, tapi lebih ke personality dan attitude, seperti memperkenalkan diri ke perusahaan tersebut. Jadi penting, tapi resume jauh lebih penting dari ini. Tentu saja ada beberapa perusahaan yang mengharuskan kalian menjawab beberapa pertanyaan di cover letter tersebut. Nah, di case ini cover letter menjadi sangat penting sekali ya, karena biasanya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu benar-benar menentukan personality ataupun problem solving skill yang mereka mau. Nah, untuk di case ini, special case, itu cover letter mungkin menjadi lebih penting daripada resume itu sendiri. Jadi, jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan serius, bahkan itu bisa meningkatkan peluang kalian untuk menutupi skill ataupun pengalaman kerja kalian yang kurang. Poin terakhir adalah mengenai visa. Jadi, mau gimana pun juga, tentu saja orang memiliki PR ataupun citizen memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus daripada temporary visa ya, seperti student ataupun working holiday visa. Namun ini bukan berarti
kalian harus putus asa atau gimana pun, saya akhir-akhir ini benar-benar, terutama di sini ya, mungkin di state lain saya kurang tahu, tapi di sini saya mulai sering mendengar student ataupun working holiday visa yang bekerja kantoran. Kerjaan mereka mungkin agak basic, mungkin seperti admin ada, namun yang profesional juga ada. Seperti teman dekat saya sendiri menggunakan student visa itu bekerja di IT konsultan. Jadi jangan putus asa, mungkin memang tidak mudah, tapi di periode ini benar-benar periode bagus untuk kalian mencoba, dan peluang kalian benar-benar lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum COVID terjadi. So, good luck guys, semangat. Jadi poin selanjutnya yang saya mau bahas adalah di mana mencari pekerjaan itu sendiri. Untuk saya pribadi, saya menggunakan LinkedIn. Itu sekarang benar-benar yang paling terkenal menurut saya. Karena di LinkedIn, mereka bisa langsung melihat profil kalian, di mana LinkedIn itu profilnya sudah merupakan resume tersendiri. Dan juga networking kalian, aktivitas kalian, sertifikasi kalian, semua bisa kelihatan dari sana. Itu merupakan platform yang bagus sekali. Kedua yang saya gunakan adalah Seek.com. Seek.com juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama recruiter juga banyak. Dan yang terakhir itu Indeed.com. Saya pribadi belum pernah menggunakan Indeed.com, tapi saya sering mendengar dan banyak juga yang post lowongan di sana. Saya rasa ketiga website ini merupakan yang paling terkenal di Australia, di state manapun. Jadi coba browsing, lihat-lihat lowongan di sana. Mungkin ada yang skill setnya cocok, lamar, dan semoga beruntung. Good luck guys! Jadi itulah tips and trick dan pengalaman saya melamar pekerjaan di Australia ya. Tentu saja setelah resume, kalian akan mendapatkan panggilan untuk interview. Setelah itu biasanya di bidang saya technical skill test. Baru ntar interview sekali lagi. Semoga video ini membantu dan memotivasi kalian untuk semangat mencari pekerjaan kantoran di Australia. Pekerjaan kantoran di Australia itu benar-benar bagus dibandingkan dengan Indonesia ya, karena working life balance, bisa kerja hybrid dari rumah, atau sekarang juga banyak yang ngasih full 5 hari itu kerja di rumah. Kita ada annual leave 20 hari, personal leave 10 hari, itu standard industry. Jadi benar-benar worth it ya. Mungkin waktu mencari pekerjaan itu susah, dari segi mental juga susah, mungkin dapat rejection atau gimana, nggak gampang. Namun intinya ya, jangan putus asa, you have nothing to lose. Jalani pekerjaan sekarang, namun mencoba untuk mencari yang lebih baik. Semoga video ini berguna untuk kalian. Komen kalau kalian juga ada tips and trick yang lain, ataupun mungkin kasih feedback, ataupun video-video topik apa lagi yang ingin kalian nonton. Terima kasih sudah nonton video ini sampai di penghujungnya. Good luck buat teman-teman semua. See you in the next video.